Setelah memiliki 1.800 unit, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek kembali menambah unit hunian bagi para pekerja. Kali ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, BP Jam Sostek akan membangun unit hunian atau apartemen di kawasan Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas para karyawan atau para pekerja dari tempat tinggal menuju ke kawasan industri atau tempat bekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan hunian layak dan terjangkau bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberi nama Gria Pekerja. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir langsung di Pusat Distribusi atau PDP Provinsi Jawa Barat di Purwakarta untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai simbol akan didirikannya Gria Pekerja. Adapun program ini merupakan manfaat layanan tambahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tentunya selain 5 program utama yang telah diselenggarakan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan optimal kepada peserta berupa manfaat layanan tambahan antara lain kredit kepemilikan rumah dengan bunga terjangkau hingga pemberian fasilitas Gria Pekerja yang dekat dengan kantor seperti yang dilakukan saat ini. Halo Pak Anggoro, apa kabar? Baik, Dina. Oke, hari ini kita sudah menyaksikan ya Pak ya, peresmian apartemen di kawasan Purwakarta. Tapi kalau dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ini yang akan bekerja sama adalah di kawasan Lido Sukabumi. Ya, betul. Boleh dijelaskan Pak, bagaimana rencana pembangunan rusunawa di Lido Sukabumi? Ya, di Lido itu kita akan kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat juga. Ya, jadi tadi kita dengan Pak Gubernur tadi signing MOU-nya. Biasanya kita membangun kamar itu untuk 4 orang, jadi kira-kira untuk 600 pekerja. Kenapa di Lido? Karena itu dekat kawasan industri. Kita sudah lihat di sana ada 16 perusahaan besar yang ada di sana. Perusahaan besar itu kira-kira ada 32.000 tuh karyawannya. Nah, itu sebabnya kita pilih di sana karena Pemprov Jawa Barat punya tanah di situ. Tanahnya nggak terlalu besar, makanya kita akan membangun hanya bisa untuk 90 kamar. Tapi tadi ada bahasa dengan Pak Gubernur minta bisa nggak untuk 10 lantai ya. Kita sih prinsipnya oke aja, selama izin diberikan kita bisa bangun 10 lantai. Sudah siap untuk menaikkan tuntutannya dari 5 lantai menjadi 10 lantai? Siap aja, saya izin diberikan kita bangun 10 lantai, jadi bisa menampung sampai 1.000 pekerja atau buruh. Oke, baik. BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini memiliki kurang lebih 1.800 unit di seluruh Indonesia untuk mendukung aksesibilitas karyawan dekat dengan kawasan industri. Sebenarnya apa sih Pak tantangan dalam membangun rusunawa ini? Tantangannya pasti adalah lahan. Kenapa? Karena biasanya di dekat-dekat kawasan industri itu lahan-lahannya udah sangat sedikit. Jadi butuh kerjasama antara Pemprov dan juga para pengusaha. Karena buruh itu sebenarnya butuh sekali lahan yang sangat dekat. Buat kita, produktivitas pekerja itu kan sangat penting ya. Kalau dia capek di jalan, sampai tempat kerja itu udah sebagian tenaga udah habis kan. Nah kita butuhkan itu untuk apa? Selain hanya nggak produktivitas, juga risiko kerja tinggi kan, kecelakaan di jalan dan sebagainya itu juga jadi penting buat kita. Nah, kita ingin memberikan manfaat kepada pekerja, pada peserta kita tidak hanya pada saat risiko kerja saja, ada kecelakaan kerja, kita berikan perlindungan, tapi juga kita kepingin memberikan mereka tempat tinggal yang memadai dan dekat buat mereka. Baik. Dari 1.800 unit yang sudah ada di seluruh Indonesia, bukan saja di Jawa aja ya Pak ya. Kalau dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri melihat apa saja sih keuntungan atau peningkatan kualitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat atau karyawan yang sudah berlangsung? Ya, Dina, kita tahu ya pendapatan para buruh itu kalau kita lihat sebagian besar atau sepertiga dari pendapatan mereka itu habis untuk transportasi, sepertiganya. Lalu kita bisa bayangkan kalau kita bisa hemat sepertiga itu, kan mereka bisa menabung sepertiganya. Berarti kualitas hidup dia bisa meningkat. Di salah tempat kita di Batam, kita punya 1.000 lebih apartemen atau tempat tinggal di sana, rusun sewa di sana. Dan kita siapkan shuttle bus, sehingga mereka bisa hemat transportasinya, karena kita siapkan dari tempat rusun nawanya ke pabriknya, karya pabriknya. Jadi mereka bisa hemat. Dan itu mereka rasakan, sebagian besar mereka nggak pindah-pindah tuh dari rusun itu. Selama mereka masih bekerja perusahaan itu ya, tapi kalau mereka pindah ya mereka juga pindah tempat kerjanya. Jadi mereka akan bisa menabung, paling tidak sepertiga dari uang transportasinya itu akan hilang. Ya.
Dan bahkan kalau tadi di Batam, kalau dicontohkan bisa dibilang uang transportasinya itu adalah nol berarti. Iya, karena uang sewa kan akan terpisah ya. Biasanya uang sewa, kos, transportasi. Karena kosnya sudah include dengan transportasinya, berarti uang transportasi bisa saving. Terima kasih Pak Anggoro atas informasi dan juga waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Terima Bapak. kasih. Atas kerjasama ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kerjasama ini akan membantu pihaknya mencapai misi melahirkan manusia yang produktif sekaligus mensejahterakan pekerja di wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya laporkan bersama BPJS Ketenagakerjaan, kita akan membangun di Bogor, juga di Sukabumi, di mana ada lahan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita akan bangunkan. Karena hukum ekonominya sudah ada, dana membangunnya dari BPJS Ketenagakerjaan, tanahnya dari kami. Tapi harus dikombinasikan dengan konsep yang tadi ya, yang rusun nempel ke pabrik di kawasan industri. Kalau dua ini digabung, insya Allah kesejahteraan Jawa Barat ini sangat luar biasa. Jadi kesejahteraan yang menghuni di sini pasti meningkat karena bisa menabung jauh lebih banyak dibandingkan ngekos atau tinggal di tempat-tempat yang infrastrukturnya juga biasa-biasa saja. Nanti dikombinasi tadi dengan kepemilikan permanen. Diketahui saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 4 geria pekerja dengan total lebih dari 1.800 kamar yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Cikarang memiliki 2 tower dengan kapasitas 245 kamar dengan luas tanah 7.480 meter persegi. Kemudian Bumi Lancang Kuning Batam 6 tower dengan kapasitas 564 kamar dengan luas tanah 20.004 meter persegi. Selanjutnya Muka Kuning Batam dengan jumlah 1 tower yang berisi 78 kamar dan luas 2.984 meter persegi. Dan di Kabil Batam dengan jumlah 10 tower dengan kapasitas 1.000 kamar dan luas tanah 10.000 meter persegi. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pembangunan geria pekerja akan terus dilakukan di beberapa kota lainnya. Salah satunya kawasan ekonomi khusus atau KEK Kendal, Jawa Tengah, yang saat ini sedang dalam proses konsolidasi. Tentu saja, ini kan baru Jawa Barat, kita juga sedang proses dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga begitu, tapi memang fokusnya ada di dekat dengan kawasan industri. Agar apa? Agar para pekerja itu ke tempat kerjanya cukup dengan apakah jalan kaki atau dengan naik sepeda, seperti Pak Guru sampaikan. Karena tujuannya supaya mereka bisa menghemat biaya transportasi. Pada kegiatan penandatanganan MOU ini juga diserahkan secara simbolis santunan kematian dan manfaat beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan simbolis kartu pekerja dan juga terdapat penyerahan secara simbolis kunci rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan fasilitas manfaat layanan tambahan, yaitu kredit kepemilikan rumah. Para peserta merasa sangat terbantu dengan adanya program manfaat layanan tambahan atau MLT dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program ini dirasa mempermudah mereka dalam memperoleh rumah impian. Kira-kira Pak Amir tahu dari mana nih benefit dari MLT BPJS Ketenagakerjaan dan step-step apa sih yang akhirnya dilewati? Oh, yang masalah BPJS Ketenagakerjaan untuk bantuan perumahan, ya. Itu kan ada dari program BPJS-nya sendiri. Itu ada sebenarnya udah ada sosialisasi ke tiap karyawan. Nah, kebetulan saya juga memanfaatkan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Karena bunganya cukup kecil, kita 7%. Dari benefit yang selama ini saya survei mengajukan tentang KPR rumah dan menyesuaikan dengan suku bunga di antara suku bunga yang lain ya, yang dari BPJS Ketenagakerjaannya itu yang bunganya cukup kecil dan cukup terjangkau buat saya sebagai karyawan. Sesuai dengan keinginan lah. Saya kebetulan tinggal di Bekasi, ya saya ngambil di perumahan di Bekasi. Program ini saya tahu dari
developer kan saya cari-cari rumah untuk orang tua. Terus kebetulan waktu di perumahan yang saya pilih itu dari developernya ngarahin melalui MLT BPJS Ketenagakerjaan. Prosesnya cukup mudah, jadi kita hanya dapat formulir dari developer itu yang berhubungan sama BPJS Ketenagakerjaan ini, terus kita tinggal pengisian, terus sama minta keterangan dari perusahaan, udah sih gitu aja. Adapun nilai manfaat MLT, yakni kredit kepemilikan rumah atau KPR, maksimal hingga 500 juta rupiah. Pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, maksimal hingga 150 juta rupiah, dan pinjaman jaminan kredit konstruksi maksimal hingga 80% dari nilai konstruksi. Selain lewat pembangunan rusunawa atau apartemen yang lokasinya dekat dengan kawasan industri, para masyarakat atau pekerja ini juga mendapatkan keuntungan dari MLT BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga yang kompetitif atau bunga yang menarik dan juga sistem yang mudah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia.